والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin yang ke-22 di dalam kitab Min Adabil Islam karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Setelah kemarin kita membahas tentang adab bertemu teman atau bertemu orang yang kita agumi, atau bertemu ya secara umum bertemu kerabat seperti itu. Sekarang di poin ke-22 ini adab bertemu tamu atau menyambut tamu. Beliau mengatakan, idza nazala bika dhaifun fa'rif adab diyafatihi. Apabila ada seorang tamu yang datang kepadamu, maka ketahuilah adab-adab menyambutnya. War'a haqqa ikramihi. Perhatikanlah hak-hak memuliakannya. Wala a'ni bihadza an tughali fi ta'amihi wa syarabihi. Aku tidak maksud tatkala aku mengatakan muliakanlah dia, jagalah hak-haknya dia, aku tidak bermaksud dengan kata-kata itu engkau memahalkan atau memewahkan makanan dan minuman yang disuguhkan untuknya. Tidak seperti itu. Fasunnatul i'tidal fi mithli hada. Yang sunnah itu di dalam perkara ini ya yang wajar, sewajarnya saja. Wal ikramu min ghairi sarafin matlub. Dan memuliakan tanpa adanya keborosan, tanpa adanya melampaui batas, itu yang dianjurkan di dalam syariat. Wa inna ma'ani an tuhsin majlisahu wa maqilahu wa mabitahu. Yang aku maksud dalam menjaga hak-haknya, engkau perbaiki atau engkau perindah tatkala dia datang, tatkala dia ingin duduk, tempat duduknya, tempat tidurnya, atau tatkala dia ingin bermalam di rumah kita juga kita perbaiki. Wa tu'ariful qiblah fi manzilik. Nah, ini yang penting. Jadi kalau ada tamu, kata beliau, engkau yang pertama kali harus dikasih tahu itu kiblat. Kiblatnya di mana? Begitu juga seorang tamu tatkala bertamu, selagi dia muslim ya. Dia adab yang pertama kali yang dia tanyakan itu adalah kamar mandi biasanya. Tanya kamar mandinya, terus tanya kiblatnya di mana, seperti itu. Kalau misalkan dia tuan rumahnya, dia memberitahu kiblatnya di mana di rumahnya. Wa tadullahu ala mawdi'it taharah wal wudu. Dan engkau tunjukkan kepadanya tempat untuk bersuci dan untuk wudu. Wa ma yatasilu bihadza wa dzak. Dan apa-apa yang diperlukan seperti itu. Wa idza qaddamta lahu mindilan litanshif min ma'il wudu aw min ghuslil yadain ba'da ta'am aw qablahu falyakun nadhifan. Apabila engkau ingin memberikan dia handuk, entah nanti handuknya dipakai untuk setelah wudu atau setelah mandi atau setelah makan, hendaklah engkau suguhkan handuk yang bersih. Jangan sampai handuk tersebut sudah dipakai oleh kamu atau oleh keluargamu, anak-anakmu. Tidak seperti itu. Hendaklah yang disuguhkan adalah handuk yang bersih dan belum dipakai. Wala ba'sa an tuqarriba ilaihi tayyiba liyatatayyaba minhu. Dan tidak apa-apa, dengan artian bagus, apabila engkau berikan kepadanya atau engkau siapkan minyak wangi agar dia berwangi-wangian dengan hal tersebut. Wal mir'ata liyatajammala bin nadhari ilaiha. Dan engkau siapkan juga selayaknya itu kaca, cermin untuk dia memperindah dirinya, untuk dia melihat, atau dengan bahasa kitanya sekarang berdandan. Wal takun wasailut taharah allati yasta'miluha nadhifah. Dan juga harus diperhatikan juga untuk dia taharah, untuk dia bersuci, kita lihatkan juga, kita perhatikan dengan artian apakah itu sudah sangat bersih, sangat layak, seperti itu. Wa qabla dukhulihil hammam ghayyib ma fiha mimma la yuhsin an taqa alaihi ainud dhaif wal gharib.
Dan sebelum dia masuk kamar mandinya juga kita persiapkan. Jangan berantakan. Terus kalau ada hal-hal yang kayak kurang layak dilihat, ya itu disingkirkan. Ya, agar enak dilihat. Jangan nanti tatkala tamu masuk di sana masih kotor, masih banyak baju dan lain-lainnya. War'a rahatahu fi athna'in naumi wal istirahati indah. Dan tatkala dia ingin istirahat, nah ini harus diperhatikan. Jangan sampai nanti anak-anak kita berisik atau di rumah kita berisik. Jadi kita harus perhatikan tatkala dia ingin istirahat. Kita jaga keadaan rumah kita tatkala dia istirahat. Fajannibhu dajijil auladi wa sakhabal baiti mastata'. Jadi kita jauhkanlah dari kericuhan berisik di dalam rumah kita, entah nanti datangnya dari anak-anak atau dari hal lainnya. Wa ba'id an nadharihi malabisan nisa wa ma yattasilu bihalihin. Dan jauhkan dari pandangannya pakaian-pakaian wanita, pakaian-pakaian perempuan di rumah kita. Jadi pokoknya yang bersangkutan dengan wanita itu dijauhkan. Jangan sampai tamu itu bisa melihat seperti itu. Itu kan kayak kurang etis dan kurang enak. Fajannibu fa inna dzalika minal hashmatil matlubah. Karena menjauhkan hal-hal tersebut itu daripada etika yang diminta, seperti itu. Atau kita harus menutup hal-hal tersebut. Wa huwa akramu laka walahu. Dan hal tersebut adalah hal yang mulia untukmu dan untuk dia. Jadi kita lebih mulia tidak terlihat dengan arti aurat kita, dia juga tidak melihat aurat yang ada di rumah. Wa tajammal lahu fi ghairi takallufin. Dan beliau juga menganjurkan setidaknya kita ini berdandan atau mengelokkan penampilan kita tatkala kita menyambut dia, tanpa pemaksaan, dengan artian tanpa harus wah banget, tanpa harus dipaksa semuanya, enggak. Yang penting layak, yang penting bisa terlihat indah, itu sudah cukup. Wa kum fi khidmatihi bidauqin wa taqdir. Dan khidmahlah atau bantulah dia atau sambutlah dia dengan dzauq, dengan perasaan. Jadi bukan dengan karena ini tamu kita siapkan seadanya dan tanpa perasaan, tidak. Yang paling penting itu perasaan tatkala kita menyiapkan, dengan tenang, dengan akhlak, dengan indah, dengan etika yang baik, seperti itu. Wala tattakhid min husni suhbah wal ulfa bainakuma musawwighan litasahuli wa tabadduli ma'ahu. Dan jangan sampai gara-gara dia ini teman kita dekat, teman yang sering ketemu, jadi kita meremehkan, alah ini udah biasa kok, dia nggak usah terlalu dimuliakan. Enggak seperti itu. Tetap hakku diyafah atau haknya bertamu itu untuk dia itu masih ada. Jadi kita harus tetap memuliakan dia. Faqad kana salaf idza tazawaru tajammalu. Diriwayatkan di dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, dulu salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, apabila mereka saling menziarahi, mereka ziarah ke satu sama lain, mereka tajammalu, mereka memperindah penampilan mereka. Bahasa sekarangnya agak dikeren-kerenkan seperti itu, minimal yang layak dan yang enak dipandang, seperti itu. Jadi ini adab-adab yang menurut saya sangat penting. Dulu kami memiliki guru Al-Habib Ahmad Naufal Al-Kaf. Beliau sangat luar biasa mengajarkan kami hal-hal seperti ini. Beliau sangat terkenal tatkala menyambut tamu itu dengan dzauq, dengan perasaan yang luar biasa. Seorang tamu tatkala bertamu ke beliau, mereka akan merasa tidak ada yang pernah bisa memuliakan mereka semulia yang dimuliakan oleh Al-Habib Ahmad Naufal ini. Saking beliau memang sudah mendarah daging di diri beliau untuk memuliakan tamu tersebut. Allah yarhamu. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Mungkin pertemuan selanjutnya kita lanjutkan masih pembahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.